Selamat siang, sidang kebaktian kasih. Sebelumnya, terima salam kepanggilan hanya kebajikan yang berkenan. Wei Datung Tien. Terima kasih, mohon izin para karyawan, para bapak sekalian mencoba untuk menyampaikan renungan hari ini. Hari ini saya kasih judul kesenjangan sosial. Iya, selanjutnya, ini Bapak Ibu mungkin ngelihat fenomena yang terjadi sekarang. Apa itu? Iya, yang jualan sepi katanya. Karyawan banyak yang di PK, tapi tiket konser musik habis. Lah bubu, lah bubu di Momo masih ngantri ibu-ibu. Iya, dari yang puluhan ribu, ratusan ribu. Ada apa nih? Yuk teman-teman, ya pakar ekonomi yang tahu gimana cara ngobatinya nih kasihannya. Oke, kalau lagi kau. Ya, ini yang belum sarapan? Iya. Lah bubur. Lagi kok. Nah, yang habis gajian? Lah kemana gajinya? Udah nggak ada. Iya, lagi kok. Berikutnya ibu-ibu dari pasar. Ketemunya lalapan. Lagi? Nah, lah bukan jodoh masih maksa aja. Habisnya gimana kok? Lah jomblo lagi jadinya. Ya refresh ya Bu ya. Maaf nggak nyinggung apa-apa nggak. Cuman biar ketawa dulu. Oke, lanjut Kak. Ya, di sini saya sengaja ambil ini karena luar biasa sekali teman-teman, Bapak Ibu sekalian para pecinta. Nyata sekali. Teman-teman pedagang pun sama. 2 minggu gak ketemu, Bang. Gimana omset? Iya, coba senyum aja. Sama yang gede. Iya, kita pun sama. Kok Andi gimana? Sama, Ri. Sama. Iya, teman-teman. Jadi nggak tahu nih, saya belum tahu sampai kapan. Kita tetap usahain. Yang penting kalau kata orang masih bisa belanja lagi, puji syukur. Ya, itu aja yang kita uber-uber. Karena emang kalau buat naikin omset lagi, terus terang, udah hampir setahun lebih ini begitu. Iya, ini dari ayatnya saya ambil di Sabda Suci jilid 4 ayat 9. Seorang siswa yang benar-benar hendak hidup jalan suci, tetapi masih malu berpakaian buruk dan makan tidak enak, sesungguhnya ia belum masuk ke Tuhan. Kita ngebatin kita ini seorang siswa, baik kita sendiri, ibu bapak ataupun anak-anak. Jadi tolong di masa seperti ini, ayo deh kita bisa, kalau kata orang kencengin pinggang dulu, ya sampai nanti kehidupan lebih baik lagi. Lanjutnya kok sambungannya. Ini sama sambungannya. Seorang siswa yang hanya mendambakan kesenangan saja belum cukup disebut seorang siswa. Ya, kita ngetuk teman-teman, ngetuk adik-adik yang di sana. Tolong yang biasa makan enak. Iya, saya bilang yang biasa makan enak. Kasihanin papa mamanya. Kebetulan ya di tahun-tahun ini emang lagi luar biasa. Kalau yang rezekinya masih lumayan, sehat-sehat. Masih bersyukur. Yang masih bekerja, sehat-sehat, jaga baik-baik. Tapi yang udah nggak mulai bekerja atau mungkin sekarang beralih profesi lain, siap-siap. Tolong jaga anaknya, remajanya, tolong kurangin yang boros-boros. Iya, yang makannya enak-enak. Sebenarnya bukan makan enak ya. Ada makanan lain sebenarnya nggak kalah enak juga. Bukan masalah harga, iya, masalah di mulut. Ketika makanan lewat dari mulut, selesai, udah nggak ada lagi. Iya, tolong dibantu papa mamanya. Iya, untuk anak muda nih yang suka nongkrong-nongkrong, iya, sama yang harganya lumayan-lumayan, tolong. Iya, dikurangin dulu ya. Untuk beberapa bulan ini masih lumayan luar biasa. Lanjut kok. Ya, ini saya ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sengaja emang. Dari kata kesenjangan dan sosial ini terdiri dipisahin. Kesenjangan sendiri ketidakseimbangan, ketidaksimetrian, atau perihal yang bersifat senjang. Sementara sosial itu berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan. Boleh dibilang kalau kesenjangan sosial di sini ketidakseimbangan perbedaan dan juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan hidup masyarakat. Ya, jadi boleh dibilang seperti tadi yang saya bilang, kita dagang lagi susah, yang karyawan banyak yang di PHK-in, tapi tiket konser ludes habis dan labubu masih banyak yang ngantri. Lanjut kok. Ya, ini dia. Ada fenomena unik ketika yang miskin ingin cepat kaya. Banyak yang dilakukan nih. Makanya tadi saya kasih lagunya seperti itu. Pinjol. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya.
Nggak ada, mudah-mudahan. Karena luar biasa sekali teman-teman. Iya, sampai pindah-pindah rumah, pindah-pindah kontrakan gara-gara pinjol. Temennya nggak tahu apa, pernah nggak temennya ada yang nelponin? Kenal si Anu gak? Kasihan kan temennya nggak tahu apa-apa kan? Ya, ada lagi apa? Pernah ngeliat bapak-bapak atau ibu-ibu istilahnya ngutil di supermarket? Iya, karena apa? Kebutuhan. Iya, tujuannya ya sebenarnya mencuri udah pasti nggak baik. Cuman motifnya apa? Cuma pengen anaknya pengen nyusu atau anaknya lapar. Sampai nggak ada cara, sampai menghalalkan segala cara. Berikutnya perampokan, jelas. Sekarang tambah gila lagi nih. Pembegalan disertai pembunuhan. Pernah dengar cerita tukang bubur, dongdangnya ditinggal? Iya, Bu. Motornya dibawa, dongdangnya tinggal, tukang bubur nggak ketahuan di mana. Iya, itu luar biasa sekali teman-teman. Terus penipuan online banyak ya. Terutama pedagang online sih, jualan online. Udah transfer, pertama awal baik-baik, udah WA baik-baik, giliran waktu ngirim, zong. Iya, sampai hari ini nggak dikirim-kirim. Giliran di chat lagi udah nggak aktif. Hati-hati teman-teman, usahakan beli buat teman-teman anak muda juga, beli itu di platform yang udah resmi. Ya, yang resmi. Misalnya sekelas, boleh sebut ya, Shopee, Lazada atau lainnya yang resmi. Yang lainnya hati-hati, kecuali teman dekat ya, lain lagi ceritanya. Lanjutnya, penipuan lowongan kerja. Nah di sini ada baru-baru lumayan luar biasa, lowongan kerja di luar negeri dengan gaji. Ini hati-hati teman-teman. Saya juga kemarin habis nonton film, itu judulnya No More Bed dari kayaknya Cina ya, film Tiongkok ya. Luar biasa. Awalnya seperti itu, mahasiswa 8 orang ditawarkan kerja di luar negeri dengan gaji yang luar biasa. Ternyata apa? Sindikat, penjualan orang, perdagangan orang. Jadi mereka dipaksa untuk bekerja jadi adminnya judi online. Luar biasa, mereka di sana disiksa, betul disiksa. Jadi nggak cewek, nggak cowok sama. Bahkan dari luar negeri orang bule-bule pun sama. Ada yang jadi istilahnya hostnya judi online tuh, yang cewek-cewek. Nah kalau yang cowok-cowok jadi hacker-hackernya sama nyebarin informasi-informasi lewat WA atau apa yang sifatnya ngasih tahu linknya si judi ini biar diklik biar masuk ke judi online. Nah sekarang untuk yang kaya ingin tambah kaya lagi nih, ada juga nih ya. Tetap judi online nomor 1, biasanya gitu ya. Ini kisah nyata teman kita di seberang sana, itu luar biasa. Kebetulan emang orang tuanya kaya raya, sampai akhirnya luar biasa, kasihan sekali. Jadi dia sampai segitu sayangnya seorang ibu sama anak sampai dibela-belain. Dia pun si anak ini nggak tanggung-tanggung, minjemnya sama teman-teman dekat papanya. Jadi kan nggak mungkin nggak dikasih ya. Wah si anaknya si Anu nih dikasih sampai akhirnya dijual rumah, dijual tanah segala macam. Tuh teman-teman, adik-adik ya remaja, kalau ada yang kepasang nggak judi online? Coba headphone disek. Soalnya kalau yang sendiri-sendiri diem, jangan-jangan layarnya miring. Iya. Biasanya kalau layar miring, biasanya itu tuh. Ya teman-teman, adik-adik tolong ya. Sedih banget dengarnya. Kasihan sekali. Kita ngerasain. Nyari uang tuh lebih luar biasa. Terusnya, nah saya nggak tahu nih. Yang model agak unik dikit, trending apa? Iya, trading sahamnya. Jadi kemarin ada juga ceritanya, seorang ibu, emang uangnya lumayan banyak. Jadi diajak ke satu kantor katanya untuk main trading saham, akhirnya cuma karena buat dihabisin uangnya doang. Luar biasa, itu luar biasa sekali. Ada lagi, nah ini masih ada investasi bodong? Masih ada ya? Iya, dulu saya juga hampir-hampir tuh, ditawarin serem banget. Bang, 10% tiap bulan. Waduh, gimana tuh? Bang aja 8% 6 tahun, 6% tuh setahun. Ini kok 10% sebulan, ternyata investasi bodong. Iya, teman-teman hati-hati. Yang kalau masih dengar penawarannya enak, hati-hati. Tolong dicek lagi. Sekarang udah hebat, kita bisa ada Google, ada yang lainnya bisa cek. Silakan. Namanya atau ini bener apa enggak langsung keluar kok. Iya, nggak usah takut. Lanjut kok. Ini dari pemerintah ya. Dari pemerintah, kebetulan saya lihat dari Detikcom. Iya, emang luar biasa untuk mengatasinya ya, untuk kesenjangan antara luar biasa beda nyata sekali sini. Pertama untuk meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia sendiri.
Iya. Karena sekarang itu maaf ya, maksudnya saya ngelihat di mana kemarin lupa ya, Instagram ya. Jadi lulusan SMK ketika dites matematikanya, aduh kasihan. Iya. Dia bilang bapaknya tanya 2 meter dibagi 4, dijadiin 4 bagian. Nggak bisa jawab. Iya. Sampai ditanya, kamu SMK-nya di mana? Iya. Balik lagi juga sama, sekarang saya juga ngeliat anak SD sekarang, kelas 4, kelas 5 perkaliannya bingung. Iya, sampai sekarang masih bingung. Kelas 4, kelas 5 perkalian, apalagi pembagian. Bagi kurung masih belum lancar, sebagian. Gitu ya. Tolong, kasihan. Berikutnya, ini lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ada ya. Kita kan boleh dibilang Indonesia itu paling kaya. Indonesia paling kaya, tapi ya nggak nutup kemungkinan kebanyakan larinya keluar. Iya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa ya dengan pimpinan yang baru bisa ngolahnya lebih banyak ke dalam. Iya, lebih menyerap tenaga kerja di dalam negeri. Berikutnya adalah pemerataan pembangunan. Ya oke, nggak nutup kemungkinan, nggak kampanye. 20 tahun terakhir luar biasa, pemerintahan Pak Jokowi luar biasa. Emang itu tujuannya adalah pemerataan di infrastruktur. Itu nggak nutup mata, emang itu betul. Nggak lagi banyak nggak. Berikutnya pemberian akses yang sama untuk seluruh. Ya, kita semua sama. Sesuai dengan sila keadilan sosial, semua bisa mengakses. Iya, apapun itu. Iya, dari informasi segala macam bisa dapat sama. Mudah-mudahan informasi yang kita terima sama semua dan semua bisa dapat hal yang benar. Terusnya menciptakan peluang kerja. Iya, seperti kemarin dibilangin bahwa kita nanti akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja di dalam negerinya. Mudah-mudahan ke depan. Ini teman-teman, mungkin ada yang pernah dengar contoh dari program yang baru, Petani Milenial. Iya, dengar ya? Mudah-mudahan ini benar. Tapi saya sih nyaranin yang benar-benar petani ya, jangan yang cuma baru-baru mau jadi petani. Karena luar biasa. Dari negara udah nyiapin, mudah-mudahan ini benar. Minimal 10 juta per bulan. Iya. Ya mudah-mudahan tujuannya adalah kita punya swasembada pangan kayak tahun dulu ya. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut kok. Ini versi kita nih. Versi kita ya untuk menjaga kesananya. Dari diri pribadi masing-masing, Bapak Ibu, para tosin, remaja, kita dibentengi ada beberapa. Satu adalah watak sejati kita. Iya. Sejatinya kita adalah baik. Teman-teman tolong adik-adik, watak sejati kita itu yang dari baik, kata Mang Ica itu, sejatinya baik, tolong dijaga. Ketika nafsu-nafsu itu datang, tolong kendalikan. Iya. Karena bilangnya apa? Ketika watak sejati, sebelum timbul nafsu dinamai tengah. Setelah timbul masih dalam batas tengah atau mampu mengendalikan disebut harmonis. Itu yang dijaga. Boleh marah, boleh, tapi ada batasnya. Boleh nangis, boleh sedih, tapi ada batasnya. Boleh benci, tapi ada batasnya. Ya lanjutnya, Nabi Kungcu mengajarkan 5 laku rendah hati. Itu luar biasa. Sampai sekarang kita kalau patut kita tiru, itu suka mengalah, saling menolong, sederhana. Iya, tetap karena menjaga tadi masalah ketimpangan, tetap teman-teman, adik-adik, nggak usah ikut-ikutan yang nggak bener. Nggak usah ikut-ikutan yang nggak sesuai kemampuan kita. Berkaca diri, siapa kita sebenarnya. Ya, tolong sesuaikan kemampuan orang tua juga. Berikutnya, rezeki cukup untuk kebutuhan hidup, tapi nggak akan cukup untuk gaya hidup. Itu betul, itu betul. Kalau cuma untuk makan, keseharian kita, baju, ya nggak mesti tiap bulan ganti. Iya, meskipun ini nggak model, tapi ya udahlah. Sama kok buat kerja aja sama masih bagus, kecuali emang sudah sobek atau mungkin udah lusuh banget, ya silakan. Tapi selama masih bisa dipakai, selama masih digunakan, gunakan yang ada. Itu aja untuk sementara itu. Lanjut kok. Ya, saya ambil kesimpulan di sini bahwa kesenjangan sosial dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan dan juga jurang pemisah yang hadir dalam kehidupan hidup masyarakat. Ini renungannya. Tadi udah ya. Ya, ayat renungannya adalah kaya dan berkenan mulia adalah keinginan tiap orang, tapi jika tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditempati. Miskin dan kedudukan rendah
ialah kebencian tiap orang. Tetapi bila tidak dapat disingkirkan dengan jalan suci, janganlah tinggalkan. Teman-teman, dari dulu udah ditulis ini, tolong diingetin lagi. Ya, kalaupun kita belum siap ataupun kita belum dapat rezeki, silakan pakai yang ada dulu. Ya, sesederhana mungkin gunakan yang ada dulu, jaga nama baik orang tua. Kita istilahnya tahulah keadaan orang tua seperti apa. Itu. Terima kasih untuk hari ini. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terimalah kembali bawahnya kebajikan. Tian berkenan. Wei tentu tian. Sanjay.